Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya hari ini ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita baca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Dek Patik, Mbak Nafisa, Mbak Betis, Mbak Vina, nah adik semua ya, kalian berhasil ya hari ini ya. Oke, karena semuanya sudah hadir, semuanya sudah siap belajar. Ibu ingin bertanya, kemarin kalian belajar tentang apa ya? SPO. Oh iya, SPO. Kita mana bisa masih ingat. Sekarang Ibu akan mengajarkan kepada kalian tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, sebelum itu coba kalian perhatikan video berikut ini. Coba perhatikan, nanti kalian Ibu suruh untuk menyimpulkan apa yang terjadi dari video ini. Salah supaya Ibu perhatikan itu kalian tak dulu. Sudah ya? Video yang pertama ini ada dua. Kali ini kenapa? Ini yang video kedua. Ayo perhatikan, ini mana bisa? Gak boleh gitu. Kurang aku. Sudah. Dari video ini, siapa yang tahu apa yang membedakan antara video pertama dengan video kedua? Yang berhenti. Oh iya, ambil maju terus Mbak Vina. Yang kedua kenapa? Lebih berhati-hati. Nah, itu adalah salah satu contoh dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu rambu-rambu lalu lintas. Nah, di jalan raya, di terminal, di pasar, atau di tempat-tempat lainnya, kalian mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk. Siapa di sini yang sering ikut orang tua yang jalan-jalan? Saya, Bu. Saya melihat keadaan sekitar dalam rambu lalu lintas. Ya. Ya, itu juga termasuk rambu lalu lintas. Nah, ada tanda-tanda pembuangan sampah, ada tanda tempat menyeberang dan lain sebagainya. Tanda atau lambang seperti itu disebut dengan rambu-rambu. Semua orang harus memahami dan menaati rambu-rambu supaya semua berjalan dengan tertib demi kebaikan bersama. Nah, rambu-rambu itu apa sih? Rambu-rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Dengan ada 4 peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Nah, ini Ibu punya beberapa gambar contoh-contoh gambar rambu-rambu lalu lintas ya. Ada yang belok kanan seperti ini, berarti ada di mana ke kanan. Ada ini seperti berita untuk belok ke kanan. Ini nggak boleh di kanan untuk mobil penumpang dan lain sebagainya. Oh begitu toh? Bukan. Iya, kayak tanda gitu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan kepada kalian macam-macam rambu-rambu. Macam-macam rambu-rambu itu ada 4. Apa saja Mbak Fia? Dibaca Mbak Fia. Yang pertama, rambu-rambu peringatan. Yang kedua, rambu-rambu perintah. Yang ketiga, rambu-rambu larangan. Ya. Yang keempat, rambu-rambu petunjuk. Nah, ada 4 macam rambu-rambu, yaitu rambu-rambu peringatan,
Ini contoh-contohnya ya, rambu-rambu peringatan. Yang kedua ada rambu-rambu perintah. Rambu ini memberikan perintah untuk para pengguna jalan, baik itu jalan kaki atau pengendara. Pada rambu ini dasar palang rambu berwarna biru, sedangkan tulisan angka atau simbol pada rambu berwarna putih. Berbeda sama yang tadi, kalau ini warna dasarnya berwarna biru, kalau tulisannya itu berwarna putih. Kalau kita yang ketiga ada rambu larangan. Sesuai dengan namanya, rambu ini berisikan larangan bagi pengguna. Pada rambu ini dasar palang rambu berwarna putih. Dasarnya berwarna putih. Garis tepinya berwarna merah dan lambang huruf atau angka berwarna hitam. Ini contoh-contoh rambu-rambu lalu lintas untuk larangan. Ini dilarang berhenti, ini dilarang masuk, ini dilarang parkir, sepeda juga dilarang masuk, gitu ya. Yang keempat ada rambu petunjuk. Rambu ini memberikan sebagai petunjuk untuk pengguna jalan, contohnya seperti arah, letak kota, jarak tempuh, atau letak tempat-tempat penting seperti masjid. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan kalau daerah sini kalau ada palang seperti ini, kalau ada rambu-rambu seperti ini, tandanya daerah kita itu ada masjid, rumah sakit, pom bensin, atau rumah makan. Rambu yang jadi petunjuk arah dan letak kota biasanya punya dasar palang berwarna putih hijau dengan tulisan berwarna putih, sedangkan rambu petunjuk letak tempat penting punya simbol dan yang sedangkan tempat tersebut. Nah, kita sudah mempelajari ya apa saja macam-macam rambu-rambu lalu lintas. Mengapa kok kita perlu mempelajari itu? Karena semua pengguna jalan, baik pengemudi maupun pejalan kaki, harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu tersebut. Yang pertama, kenapa Mbak Nafisa harus mematuhi? Oh iya, lalu lintas jadi lancar. Lalu lintas jadi lancar. Mbak Naswa, yang kedua kenapa Mbak Naswa? Kita terhindar dari kecelakaan. Dari kecelakaan. Yang ketiga, Mbak Vina kenapa Mbak Vina? Kita membantu keselamatan orang lain. Nah, jadi penting nggak untuk mematuhi rambu-rambu ini? Penting Sekali ya untuk menjaga diri kita dan keselamatan kita. Selanjutnya ibu punya beberapa gambar di sini. Ini adalah simbol atau rambu-rambu lalu lintas. Bisa dilihat ada 3. Nah, di sini ada makna simbol rambu-rambu lalu lintas. Ibu minta yang pertama Mas Fatik. Ini gambar apa Mas Fatik? Ini artinya simbolnya kenapa Mas Fatik? B. Parkir. Berarti Kalau dicoret, boleh. ya, Parkir. berarti dilarang. Parkir. Dilarang parkir. Mbak Ana yang kedua ini kenapa Mbak Ana? itu balik ya Bu. Iya, makanya kayak gini. Tapi itu dilarang untuk kembalian masa balik. Ya, benar sekali. Yang ketiga ini, Ibu minta Mbak Nafisa. Ini adalah contoh gambar lampu merah. Lampu lalu lintas. Warna merah artinya apa Mbak Nafisa? Nanti dilarang terus. Ya, benar. Lampu kuning. Hati-hati. Yang hijau. Jalan-jalan. Oh iya, jangan lagi. Udah ngerti ya kalian ya? Ya. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dari Mbak Ana sama Mbak Naswa kelompok 1, Mas Fatik sama Mbak Vina kelompok 2, Mbak Nafisa sama Mbak Fia kelompok 3. Ayo dikerjakan bareng-bareng ya. Ayo dikerjakan tak? Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan ke ibu. Ke ibu. Ayo misalnya tidak boleh konten ya. Kamu menjawab dulu Kita kontennya beda-beda. Siapa tuh ngomong? Jawab Bu, dari apanya? siapa?
Sudah ya. Oke, Ibu minta Mas Fatih. Ayo Mas Fatih masuk ke depan nak. Ayo di sini, dikumpulkan ke Ibu. Dikumpulkan ke anak, Mbak Ana. Ayo Mas Fatih coba dijelaskan. Nanti kerjanya bagaimana Mas Fatih? Teman-teman perhatikan ya. Ayo perhatikan. Yang pertama ini dalam parkir. Dalam parkir itu Tandanya itu P. P Iya. artinya parkir dicoret berarti nggak boleh. Artinya Benar. parkir. Kita, ya, jawabannya. Oke lanjut terus. Dua tempat atau jalur penyeberangan. Nah, di sini ada orang nyebrang, berarti ini tandanya nyebrang. Terus ketiga jalur evakuasi. Ini ada tulisannya jalur evakuasi. Ya, Yang keempat dilarang masuk. Ya ini gereja. ya, benar. Yang terakhir turunan jurang. Ini ada mobil juga.